Shalom saudara-saudara semua. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama di triwulan yang baru. Kita sudah masuk ke triwulan ketiga ya. Dan judul pelajaran satu triwulan ini sangat menarik ya. Kita kembali ke belajar satu buku ya. Kemarin sudah Hmm. tematik balik ke satu buku lagi per kitab ini. Dan kitab yang terpilih untuk menjadi diskusi kita satu triwulan ini adalah kitab Markus ya. Kitab Injil. Salah satu kitab Injil yaitu kitab Markus. Dan di pelajaran pertama ini judulnya adalah Permulaan Injil ya. Bagus sekali. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami kesehatan. Kami memohon biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti pelajaran ini, menjadi pengetahuan bagi kami, pengharapan bagi kami, dan aplikasinya kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Bapak, tuntunlah kami agar dapat mengerti apa Injil itu dan dapat menghidupi apa itu Injil. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mulai dari kitab Markus ya, dan ini memang benar-benar dimulai dari Markus 1 ya. Markus Hmm. 1 dan eh, nanti akan ada sedikit apa namanya sebagaimana di sekolah sahabat kita ya, dia akan memperkenalkan sedikit nih latar belakang siapa penulis kitab ini terlebih dahulu, tapi memang di materi kali ini, di pelajaran yang sahabat kali ini, kita akan membahas beberapa kejadian ya yang disebut oleh Markus sebagai permulaan Injil. Apa itu? Nah, saya serahkan kepada Mas Jansen. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bill. Sebelum saya mulai bahas, sedikit info juga buat teman-teman. Penulis pelajaran sekolah sahabat kali ini adalah Dr. Tom Shepard. Lengkapnya Hmm. Thomas R. Shepard. Thomas R. Shepard, tapi biasanya disebut Tom Shepard. Nah, dia adalah Profesor Riset Senior Perjanjian Baru di Seminari Teologi Gereja Masih Advent Hari ke-7, Andrews University ya. Dan memang kalau kita baca tulisan-tulisan beliau ya, riset-riset beliau, beliau banyak sekali membahas tentang Injil. Dia adalah pakar perjanjian baru betul, tapi fokus dia ke Injil. Lebih fokus lagi ke Injil Markus. Sampai-sampai dia disebut Markan Scholar, pakar Markus gitu ya. Dan tulisan-tulisan dia tentang kitab Markus itu dipublikasikan di apa lembaga-lembaga teologi Advent, misalnya Adventist Theological Society. Tapi bukan hanya itu, dia juga menerbitkan tulisan sampai ke SBL, Society of Biblical Literature. Nah, itu umum, itu non Advent. Kok Hmm. lembaga teologi non Advent. Jadi dia pakar Injil, terutama pakar kitab Mazmur, pakar kitab Markus ya. Karena sama-sama M ya, jadi salah sebut ya. Yang diakui ya di kalangan Advent maupun non Advent. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Mengenai penulis dari kitab Markus ya. Siapa lagi kalau bukan Markus? Seperti namanya ya. Nah, Adalah Markus. ini yang menarik ya, karena kitab Markus sendiri nggak menulis siapa nama penulisnya, Hmm. Hmm. ya kan? Ah, tapi berdasarkan informasi ya dari saksi-saksi yang awal dan saksi-saksi yang terpercaya, misalkan bapak-bapak gereja, ya, bapak-bapak gereja semuanya mengatributkan kepenulisan kitab Markus ini ya kepada Yohanes Markus. Hmm. Nah, jadi nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Nah, ini saya bacakan ya bapak-bapak gereja siapa aja ya yang menyatakan itu. Di antaranya ada Papias, kemudian ada Eusebius, ya terkenal ya, Eusebius dari Kaisarea ya. Kemudian ada Clement dari Alexandria, kemudian ada Origen, nah terkenal juga ini Origen. Ya, inilah beberapa dari banyak ya, ya bapak-bapak gereja menyatakan kalau kitab Markus memang ditulis oleh Yohanes Markus gitu. Nah, siapakah Yohanes Markus ini? Nah, kita bisa lihat bukti-buktinya di Alkitab karena Alkitab menjelaskan tentang orang ini, personnya ya. Meskipun fokus kita bukan si Markusnya sebenarnya. Iya. Gitu. Fokus kita ke tulisannya dia, tapi bagus kita pelajari latar belakang penulisnya. Yang pertama, dia punya ibu ya, mama kalau orang Batak bilang ya. Dia punya mama, mamanya itu adalah seorang anggota yang apa istilahnya, yang
prominent, apa itu prominent? Dikenal apa? Ah, ya, yang cukup tokoh lah gitu ya. Nah, Cukup tokoh, cukup punya nama di gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, hmm, itu keterangannya ada di Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Nah, untuk mempersingkat durasi kita nggak usah baca semuanya ya, karena ini kan hanya untuk latar belakang aja ya. Kemudian Markus ini pernah mengikuti Barnabas. Barnabas ini by the way, Barnabas ini sepupunya dia sendiri. hmm, Ya. Dia pernah ikut bersama Barnabas dan bersama Rasul Paulus untuk perjalanan misionari mereka yang pertama, perjalanan misionaris mereka yang pertama. Nah, itu tercatat dalam Kisah 12 ayat 25 yang pertama. Habis itu Kisah 13 ayat 5, habis itu Kolose 4 ayat 10. Ya. Tapi dalam perjalanannya Markus ini sempat istilahnya berselisih, berantem gitu sama Paulus. Ini yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas kisahnya ini sangat menarik ya, tapi kita persingkat saja durasinya ya. Intinya setelah mereka berselisih gitu ya, kemudian pada waktu selanjutnya akhirnya mereka berdamai, rekonsiliasi. hmm. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu semuanya tercatat dalam Kisah 15 ayat 37 sampai 40. Nah, kemudian 2 Timotius 4 ayat 11, setelah itu di Filemon 24. Nah, kenapa saya sebut Filemon 24? Karena Filemon cuma satu pasal ya. Jadi Hmm. maksudnya pasal 1 ayat 24. Tapi biasanya ditulisnya Filemon 24 gitu aja. Nah, bagian yang paling menariknya ini. Markus itu juga diasosiasikan dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus. Oke. Selama Petrus itu apa istilahnya melayani di Roma, di kota Roma, ya, rekannya Petrus itu si Markus ini. Itu. Nah, kita buka aja ayatnya Bill, karena ini yang cukup utama ya. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 13. Oke. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya, jangan bingung dengan kata Babylon ya. Bagi pemikiran orang Yahudi ya, terutama pada era intertestamental gitu ya, Babylon itu adalah simbol untuk Roma. Kata simbol untuk Roma. Jadi maksudnya Babylon yang dimaksud di sini adalah Roma. Ya, jadi Markus ini adalah rekan sepelayanannya Petrus di Roma. Ya. Dan di sini Petrus menyebut Markus sebagai anakku. Berarti Markus ini udah dianggap kayak anaknya sendiri sama si Petrus. Hmm. Nah gitu ya. Sekarang saya hubungkan lagi ke tulisan Bapak Gereja, terutama Papias ya. Papias menyebutkan bahwa Markus itu menyusun Injil Markus, menulis Injil Markus, itu berdasarkan keterangan saksi mata yang adalah Petrus. Hmm. Berdasarkan memorinya Petrus. Oke, jadi Petrus itu kan selama Yesus melayani di bumi, Petrus itu kan bagian dari 12 murid kan. Jadi dia ikut terus sama Yesus. Gitu. Nah, Markus itu karena dia adalah rekan pelayanannya Petrus, dia bertanya ke Petrus, gimana sih pelayanan Yesus selama dia melayani di bumi ini? Gimana? Petrus cerita ke Markus, Markus catat. Ya, gitu. Makanya ada juga orang yang menyebutkan bahwa Injil Markus itu sebenarnya adalah Injil Petrus yang dicatat Markus. Ada yang bilang begitu juga ya. Seperti itu. Nah, karena koneksinya Markus dengan Petrus, ya, hubungannya Markus dengan Petrus tadi, dan hubungannya bahwa mereka melayani sama-sama di kota Roma, para pakar berpendapat bahwa Injil Markus ini pertama kali ditujukan untuk gereja di Roma. Nah, Hmm. ini memang kalau secara tekstual di Alkitab ya, nggak ada yang benar-benar literal bilang gitu, tapi observasi dari para pakar begitu. Nah, Hmm. mungkin ini untuk kepenulisannya ya, singkat saja. Karena kalau kita mau bahas bagaimana kisahnya si Markus tadi berselisih dengan Paulus, kemudian berdamai lagi, itu sebenarnya sangat penting ya, dan itu bisa panjang. Tapi kita fokus ke dia sebagai penulis saja, sebagai penulis kitab Markus. Iya, Nah, iya. gimana Bill? Ada tanggapan tambahan? Iya. Untuk ini ada di pelajaran kita ya ada satu kutipan yang bagus sekali. Ini saya udah ambil dari kutipannya White ya Hmm. tentang penulisan Injil ya. Bentar. Ini dari Counsels to Parents, Teachers and Students ya. Jadi dikatakan di sini bahwa
kenapa sebenarnya perlu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu bahkan Paulus ya menceritakan kesaksian tentang kehidupan Yesus ya. Memang benar kata Rian tadi bahwa ya ini Injil Markus, tapi sebenarnya ini akan menceritakan tentang tokoh sentral yaitu Yesus itu sendiri Iya, sebenarnya begitu ya. betul, Bil. Nah, tapi kenapa perlu ada seolah-olah berbagai sudut pandang, berbagai versi? Kadang-kadang orang mengartikannya seperti itu, gitu ya. Lalu kenapa nggak satu aja orang ditugaskan di sini, lalu menulis complete record, gitu kan, tentang seluruh kehidupan Kristus dikatakan. Nah, kenapa why does one writer bring in points that another does not mention? Kenapa satu penulis kadang-kadang oh cerita ini cuma ada di Lukas nih, cerita ini cuma ada di Yohanes gitu. Atau bahkan cerita yang sama bisa berbeda gitu Hmm. ya. Katanya di sini alasannya adalah karena setiap pemikiran manusia itu berbeda. Nah, tidak semua orang mengerti, menangkap sesuatu hal itu dengan cara yang sama. Hmm. Setiap orang berbeda. Nah, beberapa kebenaran ya Alkitab itu akan lebih apa? Lebih menyentuh bagi beberapa orang dibandingkan yang lain. Semuanya kebenaran. Tapi mungkin kalau misalnya dari 10 kebenaran, wah bagi aku kebenaran 3 ini menyentuh banget. Jadi mungkin aku akan lebih membahas itu lebih banyak gitu. Hmm. Bisa jadi. Yang lain bahas yang lain lagi. Yang lain bahas yang lain lagi gitu ya. Ya, Nah, begitulah prinsip yang sama terhadap para pengkhotbah, para pelajar Alkitab atau bahkan para penginjil gitu. hmm. Kadang-kadang untuk orang yang ini mungkin ini Injil yang ini akan lebih lebih seret gitu ya, lebih lebih menyentuh, lebih Hmm. cocok. Tapi bagi orang lain mungkin tidak demikian. Nah, tapi semuanya itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi ini sedikit ini ya, sedikit gambaran dari Roh Nubuat. Kenapa kira-kira perlu ada versi Markusnya lah, bisa kita bilang ya. Ya, Oh, versi Petrusnya. Kalau tadi dari latar belakangnya tentang iya, tentang kehidupan Yesus. Begitu, Mas Jansen ya, kira-kira. ya, ya. Ini sebuah refleksi yang sangat bagus ya dari Nyonya White ya. Nah, Hmm. kalau Bill sendiri apa Injil favoritnya? Ya kalau aku Yohanes. Yohanes ya. Oke, Ya. kalau aku Matius. Oh, Matius ya. Yahudi Ya, sekali soalnya Matius. iya, itu dia. Ya, Matius. Ya, Iya, dan memang kalau kita bilang ada berapa Injil ya, sebenarnya hanya ada satu Injil kan, benar. Injil Yesus Kristus. Ya kan? Terus yang empat itu apanya yang empat? Yang empat itu adalah penceritaannya. Ya, Iya, makanya kalau dalam bahasa Yunani itu disebutnya adalah kata Markon. Artinya bukan Injil Markus loh. Kata Markon itu artinya apa? Menurut Markus. menurut Markus. Nah, jadi bukan Injil Markus, tapi menurut Markus. Injilnya Injil siapa? Injil Yesus. Nah, jadi ada satu Injil, Injil Yesus, tapi kata Matius, kata Markon, ya, kata Lukas, kata Yohanes, gitu. Ya, ada empat penceritaan. Nanti kita akan bahas langsung di pelajaran ini bagaimana Injil yang sama diceritakan dengan penekanan yang berbeda di keempat Injil. Nanti kita akan bahas langsung di pelajaran sahabat ini ya. Nanti di ayat, ya nantilah. Ya nanti. Oke, kita Oh, mulai ke Markusnya ya, Bil ya. siap. Ayat satu dulu, Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Hmm. Inilah permulaan Injil ya. Ini dipakai untuk judul sekolah sahabat kita. Ya, permulaan Inilah Injil. permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Oke. Sekarang kita buka bahasa Yunaninya. Oke. Markus 1 ayat ada. Ini dia. Oke ya. Dikatakan di sana arche tu evangeliu, permulaan Injil. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Nah, ini ada bagian yang menarik ya. Dia berhenti di Yesus Kristus ya. Apa Hmm. frasa anak Allah nggak ada di bahasa Yunani yang ini ya. Iya. Nanti saya bahas, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kata permulaan, ya. Oke. Kata permulaan ya. Dalam bahasa aslinya itu adalah arche. Nah, itu ya. Apa yang dimaksud dengan permulaan oleh si Markus? Ya, tentunya kalau kita melihat kata arche, permulaan, ini adalah rujukan kepada kejadian 1 ayat 1. Penciptaan toh, pada mulanya. Hmm. Ya kan? Ini rujukan penciptaan. Nah, bagusnya kita buka kejadian 1 ayat 1 ya. Nah, kita buka dulu bahasa Ibraninya, baru Septuaginta. Oke. Oke, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, perhatikan kata Bereshit. B pada Reshit dari kata ros, ros itu kepala ya.
kepala itu kan awal ya, awal itu ya. Reshit itu artinya awal, apa permulaan, mula. Nah, kata bereshit ya, apa reshit itu ya, permulaan mula, itulah yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta sebagai arche ya. Jadi dari Ibraninya bereshit, reshit ya, mula, permulaan, diterjemahkan ke bahasa Yunani Septuaginta jadi arche. Nah, sekarang kita buka Bil, Alkitab Septuaginta. Ini. Ya, en arche episen o theos ton uranon ke tin gin. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Nah, di situ bereshit, reshit diterjemahkan sebagai arche. Sehingga saat Markus menyebut arche, ya, mula, permulaan, itu adalah terjemahan dari reshit, adalah arche dari Kejadian 1 versi Septuaginta itu sendiri. Jelas di sini Markus merujuk kepada penciptaan. Permulaan yang dimaksud oleh Markus adalah penciptaan. Hmm. Itu ya. Lalu secara teologi, apa signifikansinya? Apa maknanya? Maka secara teologi maknanya adalah di sini Markus mengimplikasikan bahwa dalam Injil ya, dalam Injil, dalam Yesus Kristus gitu ya, penciptaan baru itu sudah ada di tangan ya. Hmm. Makanya Injil tentang Yesus ini dihubungkan ke penciptaan lagi. Nah, gitu ya. By the way, kalau kita mau ngomong bagaimana Injil menghubungkan dengan penciptaan, sebenarnya yang paling kuat menggunakan tema itu adalah Injil Yohanes, favoritnya Bill ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Injil Markus nggak terlalu kuat tema tema tentang penciptaannya untuk apa menghubungkan Yesus dengan penciptaan itu nggak terlalu kuat, nggak sekuat yang ada di Injil Yohanes, tapi tetap ada Hmm. seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat di situ dikatakan Yesus sebagai permulaan. Ya. Sekarang kita harus berpikir permulaan itu bagaimana sih? Permulaan atau dalam kata lain yang pertama itu bagaimana sih? Karena kan bisa jadi kan permulaan itu dipahami sebagai hal yang seperti ini. Misalkan ada beberapa hal gitu, urutan satu, urutan dua, urutan tiga, urutan empat. Permulaan itu adalah dia yang ada di urutan pertama. Hmm. Bisa Hmm. dipahami seperti itu, ya. Apakah Yesus itu adalah urutan pertama dari berbagai hal-hal lainnya yang dimaksud permulaan? Itu menurut saya kurang tepat. Ya. Hmm. Permulaan yang dimaksud di sini bukan pertama, bukan dalam arti oh ada beberapa hal secara urutan Yesus adalah yang pertama, bukan seperti itu. Permulaan yang dimaksud di sini adalah semuanya bermula dari dia. Artinya apa? Sumber, esensi, ya. Karena kalau yang pertama berarti ada kesan gini ya, ada kesan bahwa dia ini bukan sumbernya, bukan esensinya, ya, gitu ya. Tapi dia ini bukan hanya sekedar yang pertama dari segala hal yang ada, tapi dia adalah sumber, esensi dari segala yang ada. Itu yang Hmm. dimaksud permulaan. Yesuslah permulaan dari segala sesuatu. Hmm. Yesus permulaan dari penciptaan, Yesus permulaan dari penciptaan kembali, Yesus juga adalah permulaan dari penebusan. Dan itu yang dijelaskan oleh Markus nanti. Akan develop ceritanya sampai ke pasal terakhir bahwa ada perjalanan penebusan yang dialami oleh Yesus, ya, dan Hmm. Yesus sendirilah permulaan penebusan itu. Ya, seperti itu. Ah, oke. Nah, sekarang setelah kita bahas tentang kata permulaan, kita bahas kata selanjutnya, Injil. Ya, kita kembali ke bahasa Yunaninya ini, Bil. Markus 1 ayat 1. Ya, Evangelion. Kata yang sangat terkenal ya. Evangelion, Injil. Ya. Nah, kita sudah mengenal kata Injil itu sebagai nama kitab, kitab Injil. Ya, yang mana itu adalah hal yang benar karena kitab Injil adalah kitab yang berisi Injil. Iya. Tapi Injil sendiri itu bukan kitabnya. Injil sendiri itu adalah kisah Yesus yang ada di dalamnya, itulah itu Injilnya. Hmm. Ya, karena Injil itu kan artinya kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya kisah Yesus itu kabar baiknya. Kisah tentang Yesus itulah kabar baiknya. Yesus sendirilah Injilnya, Yesus sendirilah kabar baiknya. Kitab Injil berisi itu, ya. Jadi waktu kita berpikir Injil, jangan selalu kita berpikir tentang kitab Injil. Ya, kita berpikir tentang kabar baiknya apa, ceritanya apa, ya tentang Yesus itu ya, gitu. Ya. Dan bagi Markus ya, kabar baik ini adalah pemenuhan dari nubuatan perjanjian lama.
Ya, bagaimana eh, pelepasan, pembebasan dari dosa, dari penindasan itu dilakukan oleh Tuhan gitu ya. Kemudian kedamaian diproklamasikan. Itu semuanya ada dalam Yesus. Nah, dan itu nubuatannya ada di nubuatan Yesaya ya. Terutama Yesaya 52 ayat 7 dan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Nah, nanti kita akan lihat dari sahabat ini sampai sahabat ke-13 ya. Salah satu kitab perjanjian lama yang paling sering dikutip oleh Markus itu Yesaya. Hmm. Itu. Nah, inilah makna Injil menurut Markus gitu ya. Lagi-lagi ya, kita harus melihat apa yang dimaksud Markus ya. Karena meskipun ini Injil yang sama, penulisannya subjektif menurut Markus. Iya, iya. Ya, seperti yang dibilang tadi ya. Inilah uniknya belajar Injil ya. Kita bisa melihat keunikan dari masing-masing penulisnya dari keempat Injil itu. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita lihat namanya. Namanya siapa di situ? Yesus Kristus. Iya. Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, Yesus Christo. Nah, pertama Yesus dulu. Dalam bahasa Yunani, Yesu ya. Yesu itu adalah bentuk Yunani dari kata bahasa Ibrani. Ya, Ibrani adalah Yehoshua atau Yeshua. Ya, Hmm. Ya, Ibrani Yehoshua atau Yeshua itu diyunanikan menjadi Yesu. Oke, artinya apa? Eh, Tuhan adalah keselamatan. Yah adalah keselamatan ya. Dari kata bahasa Ibrani itu Yasha, Yasha, Yasha itu artinya menyelamatkan. Nah, kalau Yehoshua atau Yeshua artinya Yah adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan itu. Ya. Kemudian Christu. Christu itu adalah kata Yunani terjemahan dari bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani-nya apa? Masyiah. Masyiah. Ya. Masyiah ya, Mesias itu diterjemahkan ke Yunani jadi Kristu, Kristu. Artinya yang diurapi. Nah, gitu. Lebih tepatnya yang diurapi oleh Tuhan gitu ya. Inilah namanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian susahnya. Masuk kita ke bagian susahnya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, coba Bil, mana bahasa Indonesianya? Ntar. Anak Allah. Ini. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ada frasa anak Allah ya. Iya. Kemudian di bahasa Inggris ESV, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ada juga the Son of God, anak Allah. NIV, the beginning of the good news. Oh, gospelnya jadi good news, menarik nih ya. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah. Oh, Kristusnya dibikin jadi Messiah ya. Iya. The Son of God, the Son of God. Ada juga. Jadi baik bahasa Indonesia, terjemahan baru ada anak Allah. ESV ada the Son of God. NIV ada the Son of God. Dan kalau kita cek versi bahasa Inggris lainnya ya, ada juga the Son of God. Pertanyaannya, kenapa di bahasa Yunaninya ini yang diterbitkan oleh Society of Biblical Literature ini, SBL ya, kenapa dia berhenti sampai Kristus? Nggak ada frasa anak Allah. Nah, di sini bagiannya menjadi menarik karena kita akan masuk ke kritik tekstual ya. Kritik tekstual. Jadi frasa bagian terakhir ini ya, anak Allah itu absen, itu nggak ada di salinan yang disebut dengan Kodeks Sinaiticus. Ya, Kodeks Sinaiticus ini adalah salah satu salinan perjanjian baru dari abad keempat. Dan ini adalah salah satu salinan yang utama, yang major gitu ya. Dia nggak ada Codex Sinaiticus. Ya. Tapi di salinan-salinan yang lain kebanyakan ada. Kebanyakan Hmm. ada. Sehingga sebenarnya para pakar ya, mayoritas itu berpendapat kalau frasa anak Allah, the Son of God, itu eh, sebenarnya ada di autografnya. Hmm. Meskipun Codex Sinaiticus sebagai salah satu salinan nggak memuat itu. Nah ini cukup sulit. Jadi autograf itu gini. Autograf itu adalah teks asli yang ditulis oleh penulis pertama. Misalkan ini Markus. Berarti autograf itu adalah Injil Markus, tulisan tangan Markus langsung. Oke? Nah, Injil Markus, tulisan tangan Markus langsung, itu sudah nggak ada lagi. Ya, Iya. mungkin dia dimakan raya, mungkin dia tertimbun tanah, intinya sudah nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah manuskrip. Manuskrip itu apa? Salinan.
Oke, salinan itu ada banyak. Ya, salah satu salinan yang paling utama tadi kode sinetikus nggak memuat itu, nggak memuat bagian terakhirnya anak Allah the son of God. Tapi salinan yang lain memuat. Sehingga para pakar kan masih berdebat nih. Kira-kira di autografnya di Markus sendiri yang udah hilang itu ada nggak? Kan gitu. Tapi karena lebih banyak salinan, yang salinan yang cukup tua dan dipercaya juga yang memuat frasa anak Allah the son of God, maka para pakar mayoritas berpendapat kalau frasa anak Allah the son of God itu sebenarnya ada di autograf asli. Hmm. Dan kode sinetikus lah yang justru typo, yang justru melakukan kesalahan penyalinan dengan tidak menyalin tersebut, dengan tidak menyalin frasa tersebut. Gitu. Ya, di sini Hmm. saya mau sharing sebentar ya, Bil ya. Jadi Ya. di aplikasi Logos, eh, saya punya Codex Sinaiticus versi online ya, to Evangelii. Nah, nggak ada itunya. Iya, ya Codex Sinaiticus gitu. Nah, ya jadi eh nggak usah ini ya, nggak usah pusing teman-teman, nggak usah bingung. Kenapa beberapa versi nggak ada, beberapa versi ada, bahkan dari manuskrip aslinya juga beberapa salinan punya, beberapa salinan nggak punya. Ya memang dunia kritik tekstual tuh seperti itu ya. Dalam menyalin tuh kadang-kadang ada beberapa yang typo, ada beberapa yang tidak tersalin, ada beberapa yang justru ditambahkan, nah, gitu-gitu ya. Ya. Jadi itu hal yang lumrah dan kalau kita mau bahas fokus ke kritik tekstualnya itu akan sangat panjang, jadi kita cukupkan sampai di sini aja untuk kritik tekstualnya ya. Hmm. Itu. Tapi gini, secara teologi, nah ini yang penting. Jadi kita jangan hanya berhenti di kritik tekstual. Secara teologi, apa pentingnya frasa anak Allah, the Son of God? Ya sangat penting. Ya karena ini menekankan keilahian dari Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa dia memang ilahi, dia memang Tuhan sendiri. Gitu ya. Itu secara teologi harus kita pahami itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat 2 sampai 3, Bel. Oke. Ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, ini menarik ya. Karena ini kan sebenarnya Injil yang dimaksudkan untuk gereja Roma, gereja di Roma, jemaat di Roma. Artinya ini adalah gereja yang terdiri dari Gentiles, non-Yahudi, bukan Yahudi. Mm-mm. Mm-mm. Tapi baru ayat 2 gitu ya, Markus sudah mengutip perjanjian lama, yang harusnya orang Yahudi yang familiar dengan ini ya. Gitu, ini Ini. menarik sekali ya. Ayat 2 sampai ayat 3 ini adalah kolase gabungan dari tiga kutipan perjanjian lama sekaligus. Oke. Yang pertama adalah Keluaran 23:20. Oke. Setelah itu Maleakhi 3 ayat 1. Eh, Ya. Maleakhi 3:1. Kemudian Yesaya 40 ayat 3. Nah, Keluaran 23:20 dan Maleakhi 3 ayat 1 itu untuk ayat 2-nya, untuk Mm-mm. Markus 1 ayat 2 ya. Kemudian Yesaya 40 ayat 3 itu untuk Markus 1 ayat 3. Mm-mm. Ini sangat menarik. Kenapa? Gini, kita kita jelaskan pelan-pelan maksud kutipan ini apa. Dalam Keluaran 23:20 ya, utusan Allah yang dimaksud itu adalah malaikat Tuhan. Oke. Sekarang Markus menjelaskan utusan Allah dengan mengutip Keluaran 23:20. Tapi utusan yang Allah yang dimaksud sekarang bukan lagi malaikat, tapi Yohanes Pembaptis. Mm-mm. Ya, sehingga di sini kita melihat Yohanes Pembaptis ini seperti menggenapi role dari malaikat itu. Ya, itu yang pertama. Ya, hubungannya antara malaikat dan Yohanes Pembaptis. Malaikat di Perjanjian Lama itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru. Mm. Oke. Sekarang di Markus 1 ayat 2 sampai 3 itu ada beberapa frasa. Misalkan ada frasa mendahului engkau. Coba itu tolong di bold, Bill. Di kutipan Markus 1 ayat 2 sampai 3. Mendahului Mendahului engkau. engkau. Ah, terus ada frasa mempersiapkan jalan bagimu. Siapkan jalan bagimu. Oke, kemudian ada persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Siapkanlah jalan untuk Tuhan.
Ya, itu jelas. Engkau yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Mu yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Ya, jelas Tuhan. Ya, jadi mendahului engkau, mempersiapkan jalan bagimu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, itu semuanya merujuk kepada Adonai sendiri menurut perjanjian lama. Hmm. Oke? Frasa-frasa ini dalam perjanjian lama selalu merujuk kepada Tuhan, Adonai sendiri. Tapi Markus merujukan ini kepada Yesus. Hmm. Nah, sehingga di sini Yesus digambarkan oleh Markus ya sebagai Tuhan sendiri, sebagai Tuhan sendiri. Ya, saya ulangi ya. Yohanes Pembaptis itu menggenapi eh, malaikat di perjanjian lama. Yesus itu adalah Tuhan menurut perjanjian lama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bagaimana ini digenapi. Nanti kita akan lihat dari ayat 4 sampai ayat 8 ya. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita bisa melihat ya bahwa bagaimana Yohanes Pembaptis yang nanti akan menunjuk kepada Yesus itu adalah sebagaimana malaikat menunjuk kepada Adonai di perjanjian lama. Ya. Dan Yohanes Pembaptis memang merujuk kepada Sang Mesias, tapi bukan hanya Sang Mesias yang biasa-biasa saja. Mesiasnya itu adalah Tuhan sendiri. Hmm. Seperti itu. Ya, ini sangat menarik ya, kutipan perjanjian lama ini ya. Cara Markus menjelaskan nubuatannya itu. Dan secara teologi ini sangat penting ya, karena secara teologi ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus itu adalah kelanjutan dari pekerjaan Tuhannya bangsa Israel, Tuhan perjanjian lama. Itu. Misi Yesus itu adalah tidak bisa dipahami terpisah dari perjanjian lama. Oke? Nah, Injil itu bukanlah sebuah pekerjaan Tuhan yang terpisah dari Israel, bukan. Injil itu adalah pekerjaan Tuhan yang menjadi pemenuhan dari Israel perjanjian lama, bukan terpisah. Nah, ini. Nah, diketik dulu aja, Bil. Gak apa-apa. Iya, dipisahkan ya tadi ya. Ya, dipisahkan. Oke, Oke, sekarang kita lanjutkan ke ayat 4 sampai 8. Ya, 4 bagaimana sampai 8. bagaimana Yohanes Pembaptis memenuhi nubuatan ini. Markus 1. Oke, aku baca ya. Ya, Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. iya. Dijelaskan oleh sekolah sahabat kita ya, kalau di ayat 4, Yohanes Pembaptis itu menyerukan pertobatan, tindakan berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Itu di ayat Hmm. 4. Kemudian di ayat yang ke-6, dikatakan dia berpakaian, dan pakaiannya itu kalau kita cek itu seperti pakaian Nabi Elia di perjanjian lama. Nah, coba bandingkan nanti dengan 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Hmm. Sehingga di sini Yohanes lagi-lagi bukan hanya menggenapi peran malaikat di perjanjian lama. Yohanes juga menggenapi peran Elia. Peran Elia. Itu sangat signifikan ya. Kemudian di Markus 1 ayat 7 sampai 8 ya, Yohanes menjelaskan mengenai seseorang yang datang setelah dia, setelah Yohanes, dan orang yang datang setelah dia ini lebih berkuasa dari dia, lebih berkuasa dari Yohanes. Hmm. Bahkan dia bilang dia tidak layak melepaskan tali kasut dari seorang yang datang itu. Nah, berarti menunjukkan betapa mulianya pandangan Yohanes terhadap Yesus. Nah, itu ya. Dan disinilah Yohanes seperti seperti malaikat, seperti Elia, dia merujuk langsung kepada Sang Mesias yang adalah Allah sendiri, Yesus Kristus. Nah, ini Will untuk pembahasan Markus 1 ayat 1 sampai 8 ya, satu perikop. Nah, silahkan diketik dulu dan mungkin nanti dari Bill ada komentar, tanggapan, silahkan.
Oke. Apa namanya? Ya ini aku baru tahu juga sih, jujur tentang hubungan malaikat ini ya. Iya, Mala- Malaikat, lalu frasa yang biasa digunakan untuk Tuhan di Perjanjian Lama sekarang digunakan oleh Markus untuk merujuk kepada Yohanes sebagai sisi malaikatnya, pengganti iya, peran malaikatnya, lalu Yesus sebagai Tuhannya, iya, itu kan. Lalu di sini juga tadi lu jelasin bahwa memang dari apa namanya dari penggambaran ini udah jelas bahwa derajatnya bisa kita bilang Yohanes dan Yesus ini berbeda, iya. ya kan? Ah, Jadi ini powerful sekali ya Markus 1 ini menggambarkan kealahan, keilahian Yesus walaupun tidak secara eksplisit seperti Yohanes, Injil iya, Yohanes maksudnya. tidak Tapi seperti kalau kita Yohanes. teliti ternyata dalam juga, Hmm, apa namanya ininya refleksi apa hin-hinnya lah terhadap iya. keilahian Yesus ini luar biasa sih menurutku. Oke, kalau kutipan Nyonya White-nya itu ada di sebentar. Nah, ini cukup bagus ya. Apa namanya refleksi, refleksi peran Yohanes. Tadi kan kita lihat peran Yohanes ya. Hmm, Nah, di sini dibilang sebagai eh, umat ya. Ini saya terjemahkan sebagai umat lah. Karena people ini kayaknya umat dalam hal ini. Sebagai umat kita harus mempersiapkan jalannya Tuhan. Ya, di bawah kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyebarkan Injil yang adalah kabar baik dalam kemurniannya dikatakan. Nah, the stream of living water is to deepen. Jadi dikatakan sebagaimana sumber air itu harus digali lebih dalam lagi dan harus diperlebar lagi jalur-jalurnya supaya semua orang bisa merasakannya. In all fields, di dalam semua bidang. Apakah di bidang yang sempit ataupun bidang yang jauh gitu, bidang yang lebih besar. Apakah itu maksudnya dekat dengan kita ataupun di tempat yang jauh gitu ya. hmm, Setiap orang akan dipanggil ya, baik mereka dalam kondisi apa namanya posisi mereka, bagaimanapun posisi mereka maksudnya. Apakah itu misalnya dalam bisnis, komersil gitu ya, di mana pada umumnya hal-hal inilah yang akan apa namanya, occupy the mind, yang akan memenuhi pikiran mereka gitu. Nah, tapi dikatakan di sini diperlukan mereka yang memiliki pengalaman, mereka yang mengerti atas kebenaran. Ya, through most wonderful workings of God, melalui pekerjaan Tuhan yang luar biasa, segala rintangan ya yang diibaratkan sebagai gunung yang akan dimusnahkan, akan dipindahkan dan akan dibuang ke dalam laut. Jadi sebuah panggilan harus dituruti, harus disambut, sebuah pesan yang sangat berarti bagi seluruh penghuni bumi harus didengar dan harus dimengerti. Manusia harus mengerti apa itu kebenaran dan kita harus tetap maju, semakin maju di dalam pekerjaan ya, maksudnya pekerjaan ini maksudnya pekerjaan Tuhan. hmm. Ya kan? And mark events of providence will be seen dan nanti tanda-tandanya penyertaan Tuhan itu akan terlihat ya, and recognized in judgment and in blessing, dan akan diakui di dalam penghakiman dan di dalam berkat. The truth will bear away the victory. Kebenaran akan membawa kemenangan ya. Jadi ini adalah motivasi ya bagi kita untuk refleksi sebagaimana Yohanes menyiapkan jalan untuk Tuhan ya. Jadi kita dalam keterbatasan kita juga bisa menyiapkan jalan bagi Tuhan melalui apa? Melalui overruling, melalui apa itu namanya pengaruh yang overruling itu kan artinya bukan cuma dibimbing seolah-olah guru bimbing oke satu tambah satu sama dengan dua tapi terserah kamu mau percaya atau enggak tapi overruling ini seolah-olah kita benar-benar dikendalikan gitu ya, kita Hmm, benar-benar dikendalikan oleh siapa, oleh Roh Kudus begitu. Jadi ini refleksinya sedikit Mas Jansen tentang iya, tentang Yohanes Pembaptis ya sebenarnya ya, iya, adegan Yohanes Pembaptis di kitab Markus. iya. Jadi mari kita jadi seperti Yohanes Pembaptis gitu ya, Bil ya. Iya bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, kita mau lanjutkan ke Markus 1 ayat 9 sampai 11. Tapi sebelum itu, saya mau ke kisah para rasul dulu. Oke. Oke. Kita buka kisah 1 ayat 21 sampai 22. 21 dan 2. Aku baca ya. Hmm.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, perhatikan di situ ya. Gereja mula-mula, gereja para rasul, gereja apostolik dalam kisah 1 Ayat 21 sampai 22 menjelaskan ya bahwa pelayanan Yesus itu mereka istilahnya apa ya? Mereka hitung mulainya itu dari baptisan Yohanes. Dari Nah, waktu Yesus dibaptis Yohanes. Kenapa begitu? Karena momen waktu Yesus dibaptis Yohanes itulah momen ya yang menandakan signifikansi pelayanan Yesus secara keselamatan. Itu. Dan jelas yang dimaksud adalah Markus 1 ayat 9 sampai 11 ya dengan padanan yang ada di Matius dan padanan yang ada di Lukas tentunya. Bukan cuma Markus yang dimaksud tapi salah satunya Markus 1 ayat 9 sampai 11. Oke. Makanya kalau kita melihat kisah baptisan Yesus ya, kita jangan melihat itu sebagai sebuah peristiwa biasa. Enggak. Kisah para rasul di sini ya, jemaat mula-mula itu sudah memahami baptisan Yesus itu adalah permulaan pelayanannya. ya Permulaan permulaan. di mana pelayanannya itu punya signifikansi keselamatan. Itu dimulai saat dia dibaptis, saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Oke, nah ini yang menarik, ini yang menarik. Tadi Bill udah jelaskan di awal dari kutipan Ellen G. White bahwa kenapa kita butuh 4 perspektif Injil meskipun hanya ada satu Injil, Injil Yesus. Tapi kenapa kita butuh 4 penceritaan? Ada penceritaan versi Matius, penceritaan versi Markus, penceritaan versi Lukas, penceritaan versi Yohanes. Kenapa? Karena masing-masing itu punya perspektif yang unik. Ya. Ya, kita lihat gini. Bagaimana cara bukan Markus. Bagaimana cara Matius dan Lukas mengawali Injil? Matius dan Lukas mengawali Injil dari kelahiran Yesus. Oke? Artinya apa? Mereka memulai dari sebuah permulaan. Permulaannya apa? Permulaan waktu Yesus mulai jadi manusia, mulai berinkarnasi. Kapan dia mulai berinkarnasi? Ya waktu dia dikandung Maria, kemudian dilahirkan, itu toh. Ya, itu. Oke. Yohanes mengawali Injil lebih awal lagi, bukan dari kelahirannya. Yohanes mengawali Injil dari praeksistensinya. Yohanes bilang, seakan ini parafrase ya, Yohanes itu seakan bilang gini, Yesus itu sudah ada sebelum kelahirannya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Oke, jadi Yohanes menjelaskan pereksistensinya, Matius dan Lukas menjelaskan kapan dia mulai inkarnasi, waktu dia hamil hamil di kandungan waktu dia ada di kandungan Maria, waktu dia dilahirkan gitu ya. Nah, Markus itu unik. Markus itu nggak memulai dari awal dia inkarnasi, yang adalah dia dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Markus nggak memulai waktu awal dia dari masa kekekalan, preeksistensinya. Markus nggak menjelaskan tuh. Markus fokus pada awal pelayanannya. Itulah kenapa Markus langsung mengawali Injilnya dia, Injil versinya dia dengan baptisan. Yesus dibaptis Yohanes. Ya, semuanya merujuk pada awal. Awal inkarnasi atau awal dari segala awal, presidensi atau awal pelayanan, semuanya. Tapi masing-masing menekankannya secara unik. Gitu. Nah, ini Injil yang sama tentang Yesus. Tapi perspektif Markus mulai dari awal pelayanannya nih kapan sih signifikansinya? Nah, dan itu sama dengan dijelaskan di kisah para rasul. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita bahas Will. Kita Markus 1 balik. ayat Markus 1 ayat 9 sampai 11. Oke, sebentar. Aku baca ya. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Di ayat 9 itu dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi di sini jelas tokoh utamanya Yesus. Iya. Ya, dari cara cara Markus menarasikannya itu tokoh utamanya Yesus, Yohanes sebagai mediator baptisannya itu. Oke. Kemudian Yesus keluar dari air, langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di sini ada Yesus, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada
suara dari surga, suara dari Allah Bapa. Di sini Trinitas benar-benar hadir secara penuh. Ya, Hmm. ada Yesus, Anak, ada Roh Kudus, dan ada Bapa. Ya, ada Yohanes juga ya di situ ya, sebagai mediator baptisannya ya. Tapi tokoh utamanya tiga itu. Jadi ya, peristiwa pembaptisan Yesus ini adalah sebuah bukti yang kuat ya terhadap Trinitas ya, Hmm. seperti itu. Sekarang mari kita zoom in ke ayat 11 ya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Pertanyaannya, apakah Yesus baru jadi anak Allah saat ada suara dari surga ini? Apakah Yesus baru istilahnya diangkat jadi anak Allah pada saat ada suara dari langit ini? Jawabannya bukan. Bukan seperti itu. Ya. Makanya kita perlu bandingkan dengan Injil lain juga ya. Dengan Injil Yohanes misalnya. Yesus itu sudah praeksisten. Pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan. Ya, jadi pada dasarnya dia sudah jadi anak Allah sejak kapan? Sejak kekekalan dulu sebelum penciptaan. Hmm. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Hmm. Yohanes 1 ayat 1 terutama. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2 ayat 3 juga masih menjelaskan itu ya. Nah, terus apa yang dimaksud di sini? Ini bukanlah pengangkatan Yesus sebagai anak Allah. Bukan. Ini adalah peristiwa deklarasi Yesus sebagai anak Allah di hadapan bangsa Israel, di hadapan orang Yahudi. Ya, deklarasi, dideklarasikan gitu. Jadi ini Hmm. bukan pengangkatan Yesus sebagai anak Allah. Yesus sudah anak Allah sejak kekekalan, tapi di momen inilah dideklarasikan. Ya, makanya deklarasi ini jadi sangat penting ya, dan baptisan itu jadi sangat penting. Baptisan inilah momen deklarasinya kan begitu. Makanya Iya. baptisan ini jadi awal pelayanan dia. Itu ya. Dan ini adalah eh, kutipan beberapa teks perjanjian lama sekaligus loh. Ini ayat Baptisan 11 ini ini. ya. Iya. Yang Hmm. pertama, ini adalah kutipan dari penggambaran hamba yang menderita. Di perjanjian lama itu ada tema hamba yang menderita. Nubuatan tentang hamba yang menderita. Itu ada di Yesaya 42 ayat 1 ya, dan Yesaya 49 ayat 3. Itu hamba yang menderita. Kemudian ada sebuah penggambaran tentang anak raja di perjanjian lama, ya. Apa royal sonship gitu ya, anak-anak raja gitu ya. Itu juga dikutip di sini. Dan itu tertulis dalam Mazmur 2 ayat 7 dan Hmm. Keluaran 4 ayat 22 sampai 33. Hmm. Yang terakhir ya, ada penggambaran tentang anak yang dikasihi, anak yang dikasihi ya. Itu adalah penggambaran dari Kejadian 22 ayat 2 dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Peristiwa Ishak dan Abraham itu loh. Iya, iya, iya. Ya, Ishak sebagai anak yang dikasihi oleh Abraham itu ya. Makanya saya jadi teringat dengan film His Only Son itu ya. Hai. Film yang beberapa waktu lalu itu sempat viral ya. His Only Son itu kan benar-benar menghubungkan tipologi Ishak sebagai anak yang tunggal yang dikasih oleh Abraham dengan Yesus sebagai anak tunggal yang dikasih oleh Allah. Iya. Ya kan? Itu ada di sini ya. Itu kan engkaulah anakku yang kukasihi kan gitu kan. Hmm. Nah, itu ya. Kutipan dari beberapa ayat perjanjian lama sekaligus ini. Seperti itu. Ini penggambaran yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian eh atau sampai sini dulu. Bill ada tambahan tanggapan? Bentar. Ya, ini ada satu kutipan, Hmm. satu kutipan tentang kejadian baptisan ini ya. Tentang kejadian baptisan ini dikatakan bahwa pada saat, ya ini penggambarannya sama ya seperti yang dikatakan oleh Markus ya. Dia di Sungai Yordan, ya kan? Dan setelah baptisannya langit terbuka, lalu Roh Tuhan turun melalui burung merpati, like burnished gold. Ah, ini dijelaskan warnanya ya. Hmm. Seperti berkilauan emas, kilauan emas, dan apa namanya? Encircle itu apa mungkin ya? Melingkari, Mengitari. mengitari. Iya, mengitari dia dengan kemuliaan. Lalu dikatakan dan suara Tuhan dari surga yang tinggi berkata, yang tadi apa namanya Rian katakan itu ya. Nah, ini menarik ya karena
apa kutipan Nyonya White ini secara eksplisit bilang itu suara Tuhan ya, suara Tuhan ya. Walaupun memang dari apa namanya dari pembacaan secara langsung aja di ayat 11 kita sudah tahu ya suara siapa lagi kalau bukan suara Allah Bapa. Begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa doa dari Kristus ya membuka gerbang-gerbang sorga pada saat dia dibaptis itu. Dan Allah Bapa merespon ya, merespon bagaimana petisi dia terhadap kejatuhan manusia gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penggambaran sebagaimana respon Tuhan terhadap doa Yesus inilah yang harusnya menjadi kunci bagi kita bahwa ternyata memang melalui Yesus sebagaimana di momen baptisan ini pada saat dia dibaptis melalui dialah respon dari surga itu ada turun begitu. Respon dari surga itu turun. Nah, di sini juga dikatakan bagus ya, dijelaskan langsung secara eksplisit, the light that encircle the divine Son of God will fall upon the pathway of all who follow in his footsteps. Jadi, sebagaimana kemuliaan yang tadi kita lihat encircle dia itu akan juga diberikan kepada orang yang berjalan di langkah yang melangkahi jalan yang sama, langkah yang sama dengan jejak yang dia tinggalkan gitu. Jejak yang ditinggalkan apa? Salah satunya adalah deklarasi ini, ya kan? Yang selain kehidupannya nanti yang kita bahas di Injil Markus secara mendalam, tapi deklarasi pengakuan iman, inilah salah satu jejak yang dia tinggalkan, gitu. Nah, ini kita belum bahas lagi tentang doktrin baptisan ya. Sebenarnya dari sini aja udah jelas di situ. Oh, baptisan seperti apa yang menurut yang ditinggalkan Yesus? Ya baptisan inilah baptisan selam Hmm. begitu ya, baptisan selam. Nah, lalu di sini juga diberikan there is no reason for discouragement, tidak ada alasan untuk kecewa, untuk takut ya bahwa janji Tuhan adalah pasti dan teguh. Nah, ini ya. Mungkin ini sangat cocok bagi mereka atau sangat cocok bagi mereka yang mau dibaptis atau sangat cocok bagi kita untuk mereview kembali momen pada saat kita baptisan dulu ya. Hmm. Karena kita menerima baptisan kan pasti atas janji Tuhan gitu kan, atas janji Tuhan. Nah, sekarang diberikan satu amaran bagi kita bahwa jangan takut. Ya, sebagaimana kamu dulu telah mengikuti langkah Yesus, pasti janji itu teguh. Itu ya. Hmm. Begitu sedikit Mas Jansen Oke, tentang oke, janji terima Yesus. kasih Abil ya. Iya, Refleksi rohani dari baptisan Yesus dan baptisan kita ya. iya. Oke, kita lanjut ke ayat 12 dan 13. Oke. Markus 1 ayat 12 dan 13. Markus 1 ayat 12 dan 13. Ini Markus nih fast forward deh. Ah, ya, mumpung mumpung Bill singgung ya, mumpung Bill singgung. Ciri khas dari Injil Markus itu adalah dia ini cepat, ritmenya Hmm, cepat. iya, Oke, iya. dia banyak banyak apa istilahnya merangkum peristiwa-peristiwa itu dengan singkat. Tidak seperti misalkan Matius atau Lukas itu lebih panjang cara dia menjelaskan peristiwa. Atau seperti Yohanes, Yohanes itu malah banyak kasih tesis teologi, Dikejelasin lagi sama dia. dikasih tesis teologi. Tapi Markus ini apa dia cepat, ritmenya cepat. Ya, bahkan kita bisa bisa bagi Markus ini jadi dua bagian ya. Ya, Hmm, ini mumpung Billy yang saya jadi ingat ya, Markus ini bisa kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah Markus 1 ayat 1 sampai Markus 8 ayat 26. Oke. Ini fokusnya adalah pelayanan Yesus di Galilea. Nah, kemudian oke, tulis dulu pelayanan Yesus di Galilea. hmm, Kemudian di Markus 8 ayat 27 sampai Markus 16 ayat kalau nggak salah ayat 8 ya, hmm. 16 ayat 8 itu sudah tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Terus satu pekan terakhirnya menjelang dia mati sampai dia mati dan bangkit. Nah, jadi dia cuma pakai setengah kitab gitu untuk Untuk menjelaskan pelayanan dia. Itu pun langsung mulai dari baptisan, nggak dimulai dari dia lahir dari kanak-kanak atau praseksinya seperti iya, kata iya. Yohanes. Dia langsung mulai dari situ dan cepat cuma 8 pasal tak 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 tak. Pasal 8 langsung mulai ke peristiwa menjelang kematiannya dan di pasal 16 sudah selesai. Gitu. Meskipun nanti di pasal 16 ada perdebatan.
Apakah pasal 16 itu selesainya di ayat 8 atau selesainya di ayat 20? Tergantung salinannya. Itu Hmm. perdebatan kritik tekstual. Ya, tapi itu kita pelajarin nanti aja. Ya, tapi ini sangat cepat dia. Dan dia punya kata kunci itu soon, segera. Kata soon itu menjadi kata kunci yang lebih sering muncul di kitab Markus daripada di Injil lainnya. Mm-mm. Soon, segera. Ya. Jadi ada kesan buru-buru, cepat gitu di dalam Injil Markus secara narasinya. Ya, Om Bill bilang ya. Jadi saya teringat ini. Ya, Tom dan itu ini nggak dijelaskan di tulisan Sekolah Sahabat ya, tapi Tom Shepard dalam tulisannya dia yang lain pernah menjelaskan ini. Karena dia kan banyak nulis jurnal tentang kitab Injil Markus ya. Jadi itu. Ya, kata kunci lah di Injil Markus. iya iya iya. Ya, oke. Kita bahas ayatnya ya. Ya, saya baca dulu. Oh ya, Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. oke. Sekarang kita buka bahasa Yunaninya ya. Oke, 12. Ya. Udah? Ke ευθύς το πνεύμα αυτόν εκβαλεί istin erimon. Ya. Perhatikan di situ kata memimpin ya. Ekvali. Hmm. Ya. Mungkin ada beberapa pronunciation ya, ini intermezzo aja ya. Ada yang bacanya Ekbali, ada yang bacanya Ekvali, tergantung dia pakai pronunciation yang mana ya. Tapi saya pakai pronunciation modern Greek ya, Ekvali. Ya, apa memimpin dalam bahasa Indonesianya. Dan Mhm. dalam bahasa Inggrisnya ESV itu drove, dalam NIV sent ya. Tapi sebenarnya kata Ekvali dari kata dasarnya adalah ekvalo itu ya. Tulis saja Bewil. Oh, oh, nggak usah ini ya. Ya, tulis saja. Ya. Itu sebenarnya makna aslinya adalah mengusir, Hmm. ya. Seperti kata yang biasanya digunakan untuk mengusir roh jahat itu loh. Waktu Yesus mengusir roh jahat dari orang kerasukan itu pakai kata ini, Oh. gitu ya. Ini kan sangat unik ya kalau kita mau baca secara detail ya. Yesus sekarang digambarkan diusir, ya, dipimpin betul dipimpin tapi diusir ke padang gurun seperti roh jahat. Dan menariknya adalah siapa yang mengusir dia ke padang gurun? Roh. Dikatakan roh. Kalau kita hubungkan peristiwa sebelumnya adalah peristiwa baptisan. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus hinggap di atas Yesus. Heeh. Jadi Roh Kudus yang sama yang tinggal di atas dia saat baptisan, Roh Kudus yang sama juga yang mengusir dia ke padang gurun, Iya. mempertemukan dia dengan iblis, mempertemukan dia dengan iblis di padang gurun. Ya, kenapa? Karena melalui pertemuannya dengan iblis ini akan ditentukan apakah dia akan menggunakan statusnya sebagai anak Allah untuk kepentingan dirinya sendiri atau dia akan menggunakan statusnya sebagai anak Allah dengan ketaatan kepada Tuhan untuk tujuan menyelamatkan dunia. Hmm. Ya, Roh Kudus memang apa istilahnya perlu itu ya, necessary gitu ya, perlu untuk membawa Yesus bertemu dengan iblis gitu, untuk melihat bagaimana Yesus akan menggunakan statusnya sebagai anak Allah ini, ya, Hmm. untuk kepentingan diri atau untuk ketaatan, untuk penebusan, ya. Dan di sini Yesus berhasil mengatasi pencobaannya ya. Jelas ini kisahnya sangat singkat ya, kisahnya sangat singkat. Kalau mau baca detailnya ya Matius 4 ya. versi versinya Matius itu lebih detail ya. Versinya Matius lebih mau cerita detailnya gitu ya. Versinya Markus itu lagi-lagi dia seperti buru-buru banget gitu untuk menceritakannya. Pokoknya intinya gini lah gitu. Iya. Iya. Mungkin dia sibuk pelayanan sama si Petrus, jadi Petrus pun jelasin. Ya, ya mungkin ya itu Mungkin. semuanya mungkin ya. Iya. Bisa jadi ya. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama ya. Hmm. Ini penggenapan nubuatan perjanjian lama. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari itu menggenapi Israel.
yang dicobai di padang gurun selama 40 tahun. Hmm. Ya, Ulangan 8 ayat 2. Yesus adalah penggenapan dari Israel itu sendiri. Gitu. Saat Israel dicobai di padang gurun dan gagal, Yesus menggenapinya dengan berhasil dicobai selama 40 hari di padang gurun. Gitu ya. Seperti itu. Ya, sampai sini dulu, Bill. Ada tambahan? Tanggapan? Iya, kalau ini sebelum aku kasih satu kutipan Nyonya White-nya ya. Hmm. Tapi di sini ada yang menarik nih. Dia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Hmm. Ini aku baru sadar juga kayaknya di versi yang lain nggak ada ini deh. Versi Matius nggak ada, ya. Heeh, binatang-binatang liar yang malaikat-malaikat melayani dia. Maksudnya mungkin nggak signifikan, tapi ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Artinya memang ini benar-benar di padang gurun. Iya, Jadi bener-bener bukan di kayak situasi alam liar. iya. Jadi kayak soalnya biasanya di film-film itu kan tuh kayak kosong, terus dia kayak nganggur, ngerti nggak sih? Iya, iya, Jadi iya, memang ini benar-benar sulit. Jadi karena ada tambahan elemen binatang-binatang liar nih seolah-olah apa ya? Seolah-olah memang benar-benar padang gurun gitu loh. iya, Memang alam liar. ya bukan civilization yang cuma civilization berbentuk padang gurun. Karena kan Israel kan juga padang gurun kan sebenarnya, Iya. batu-batuan kan. Hmm. Tapi ini Hmm. memang benar-benar padang gurun yang jauh mungkin dari pemukiman yang penuh dengan binatang liar. Itu Hmm. menambah penggambaran apa namanya? Kesulitan, Yang Yesus kesulitan alami yang ya. ya ya, kesulitan yang dialami. eh untuk ini ada satu ya, ada satu kutipan. Ini dari Seventh Adventist Biblical Commentary. Ya, salah satu komentar Ellen G. White-nya yang ada di situ. Di sini dikatakan bahwa di dalam eh, padang gurun ini Yesus berpuasa dan dia insensible ya. Dia tidak bukan berarti dia tidak merasakan di sini, tapi dia menghiraukan sebenarnya. Dia menghiraukan lapar itu. Kenapa bisa tidak terasa lapar? Sama kayak kalau kita sibuk gitu ya. Kalau saya sibuk seharian baru kerasa lapar setelah selesai kerja. Kadang-kadang gitu. Hmm. Hmm. Padahal sebenarnya kalau normalnya lapar harusnya, tapi saking sibuknya kadang-kadang nggak rasa lapar gitu ya. Nah, kenapa di sini dikatakan dia karena dia berjibaku, karena dia tekun ya dalam berdoa yang konstan ya kepada Allah Bapa untuk mempersiapkan pencobaan itu ya, mempersiapkan melawan si pencoba ya, setan itu sendiri, iblis itu sendiri, sehingga dia tidak merasakan apa bagaimana rasa lapar itu gitu ya. Dia menghabiskan waktu dengan doa yang sungguh ya bersatu dengan Tuhan. It was as if he were in the presence of his father. Seolah-olah dia berada di hadapan Allah Bapa pada saat berdoa itu. Dia meminta pertolongan untuk bertemu dengan si lawan yaitu iblis itu dan jaminan bahwa dia akan mendapatkan belas kasihan dari Allah Bapa untuk bisa mewakili ya all that he had undertaken in behalf untuk bisa mewakili kemanusiaan manusia Hmm. karena di sana itu bagus juga ya ada satu apa namanya exegesis dari satu pastor aku lupa apa bahwa perwakilan pada saat Yesus menghadapi iblis itu adalah perwakilan bukan hanya perwakilan Allah Bapa tapi perwakilan manusia juga dalam hal tanda Hmm. kutip karena dia adalah manusia pada saat itu ya dan memang Hmm. tadi Tuhan juga bilang ujiannya adalah dia menggunakan statusnya atau tidak gitu Hmm. kan. Nah, ternyata dia menggunakan statusnya sebagai manusia, memang manusia gitu ya. Hmm. Dengan penuh pencobaan, tapi dia bisa menang. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan he did not realize any sense of hunger until the 40 days of his fast were ended. Dia tidak merasakan lapar sampai selesai semuanya, 40 hari itu, Hmm. ya kan. Kristus mengetahui bahwa Allah Bapa akan menyediakan dia makanan when it will be gratify him to do so. Pada saat dia berkenan. Jadi ya kalau Tuhan menyediakan pasti dia akan menyediakan saat nanti kapan ya itu adalah waktunya Tuhan. Ya, he will not in his severe ordeal when hunger press him beyond measure prematurely diminish one particle of trial. Jadi dia tidak akan di dalam kondisi dia yang begitu berat, di dalam rasa lapar yang menekan dia, ya jauh menekan dia secara prematur ya meninggalkan ketekunan itu dan akhirnya diminish one particle apa seolah-olah dia apa namanya mengabaikan satu partikel saja di sini dikatakan ya dari pencobaan ya untuk mencobai apa? Untuk mencobai apakah dia akan exercising his Hmm. divine power.
Apakah dia akan menggunakan Kekuatan eh ilahinya. status ilahian dia gitu ya. Jadi memang dari sini refleksinya sangat bagus ya di dalam apa pencobaan, apa yang membuat kita tidak merasakan lapar, apa yang membuat kita percaya akan jaminan Tuhan, yaitu apa? Constant prayer to his Father. Itu mungkin ya satu refleksi yang bagus saya rasa terhadap perjalanan Yesus supaya kita juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin itu Mas Yansan. Iya, ya. Ya, kita juga pasti semuanya pernah mengalami pencobaan ya, meskipun tidak Ya. seberat yang Yesus alami. Kalau Yesus menghadapinya dengan constant prayer, dengan doa terus-menerus ya, kita juga harusnya dengan seperti itu juga ya. Mungkin tambahkan satu kata kalau Yesus saja. Ya, kalau Yesus saja apa yang lebih dari kita ya, Iya. menghadapinya dengan doa terus-menerus apalagi kita. Kalau Iya. ditambahkan dengan versi Injil Matius, Yesus menghadapinya dengan ada tertulis. Ada tertulis. Ya, itu versi Injil Matius ya, Iya, lebih iya. detail ya. Ah, Oke, sekarang kita coba buka Bill pelajaran hari Rabu, Oke. paragraf keempat. Rabu paragraf keempat. Ya, Ini di ya. sini, ah, di sini penulis sekolah sahabat kita ya, Tom Shepard ya, dia membuat eksegesis yang sangat detail dan dia menjelaskan kepada kita semua tema ini, tema Yesus sebagai Mesias yang kuat dan lemah sekaligus. Weak and strong Messiah, Mesias yang kuat dan lemah sekaligus. Heeh, Nah, heeh. nanti saya jelaskan, tolong dibaca dulu, guys. Oke. Ntar. Mumpung udah di bold. Oke. Ciri yang tidak biasa dari adegan pembuka Injil Markus adalah bahwa Yesus diperkenalkan sebagai satu tokoh yang memiliki baik keilahian dan kemanusiaan. Di sisi keilahian, dia Sang Kristus, Sang Mesias. Ayat 1 ya. Tuhan diumumkan melalui seorang utusan, ayat 2 dan 3, lebih berkuasa dari Yohanes, ayat 7, Sang anak yang terkasih atas siapa roh turun, ayat 10 sampai 11. Namun, pada sisi kemanusiaan, kita melihat hal berikut. Dia dibaptis oleh Yohanes, bukan sebaliknya, ya. Terdapat di dalam ayat 9, dia digiring oleh roh. Atau tadi katanya tadi diusir. Diusir. Iya. Ayat 12 ya. Oh, Dicobai oleh iblis ayat 13 dengan binatang liar ayat 13 dan oh, dilayani oleh para malaikat ayat 13. iya. Jadi satu sisi dia adalah ilahi, strong, kuat. Di satu sisi dia adalah manusia, weak, lemah. Dan itu dijelaskan secara bersamaan oleh Markus. Tema weak and strong and weak Messiah. Ya, kalau dia adalah Kristus, Mesias, berarti dia ilahi, kuat. Iya. Kalau dia mau datang aja harus ada utusan yang mengumumkan dia dulu, berarti dia ilahi, Ilah. kuat. Nah. Ya, kalau dia dikatakan lebih berkuasa dari Yohanes, berarti dia ilahi, dia kuat. Mm-mm. Kalau Roh Kudus turun atas dia dan Bapa bilang dia adalah anak yang terkasih, berarti dia ilahi, dia kuat. Iya. Strong Messiah. Tapi di satu sisi dia manusia, dia lemah. Ya, lihat, Yohanes aja bilang kalau Yesus lebih berkuasa dari Yohanes. Yohanes bilang kalau dia nggak layak membuka tali kasutnya Yesus. Tapi siapa yang membaptis siapa? Iya. Yohanes yang membaptis Yesus ya. Yohanes membaptis Yesus. Harusnya yang lebih tinggi yang membaptis yang lebih rendah kan? Contohnya kita dibaptis pendeta, bukan kita membaptis pendeta. Iya kan? Kalau Yohanes bilang Yesus itu lebih tinggi dari Yohanes, nyatanya Yohanes yang malah membaptis Yesus. Iya. Artinya apa? Dia kuat, dia lebih kuat dari Yohanes, tapi dia lemah karena dia dibaptis Yohanes. Iya. Oke? Dia diusir oleh roh. Sangat lemah ini, sangat manusia dan sangat lemah. Dicobai oleh iblis. Manusia, lemah. Seperti yang dibilang, dengan binatang liar, manusia lemah. Dilayani oleh para malaikat, manusia lemah. Ya, tema ilahi dan manusia di saat bersamaan, sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Kemudian weak and strong, kuat dan lemah di secara bersamaan, ini adalah tema yang dijelaskan oleh Injil Markus nanti terus sampai sampai akhir akhir Iya. kitab Markus. Dan itu dijelaskan lebih lanjut di paragraf terakhir dari hari Rabu. Hmm. Saya bacakan ya. Ya. Mengapa hal ini begitu kontras? Hal ini menunjuk kepada kenyataan menakjubkan mengenai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah kita, namun juga adalah seorang manusia, saudara kita dan teladan kita. Bagaimanakah kita sepenuhnya memahami gagasan ini? Kita tidak bisa. Namun kita menerimanya dengan iman dan rasa kagum pada apa yang kebenaran ini ungkapkan kepada kita tentang kasih Allah bagi umat manusia. Ya, dialah Allah kita yang jauh, yang tinggi, yang tidak terjangkau, tidak terselami, transenden itu ya. Tapi dia Hmm. adalah saudara kita. Ya, Eh,
yang dekat, yang dapat kita jangkau, yang imanen. Itulah dia, Tuhan dan manusia, Yesus Hmm. Kristus. Ya, ini ya eksegesis dari Tom Shepard ya, penulis sekolah sahabat kita. Bagus ya, bagus. Ya, oke kita lanjutkan Bill, ayat 14 sampai 15. Oke, Yang terakhir ya. Markus 1. Aku bacakan. Ya, Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. iya. Ini tahu-tahu Yesus sudah mulai pelayanannya di Galilea kan? Baru pasal Mm-mm. 1 ayat 14 gitu. Udah mulai pelayanan ke Galilea. Cepat banget temponya kitab Markus ini dalam menarasikan kehidupan Yesus ya. Mm-mm. Ya, tapi yang menarik di sini adalah ada tiga elemen ya yang disampaikan oleh Markus. Yang pertama ada waktu nubuatan, Mm. elemen waktu nubuatan. Dijelaskan bahwa waktunya telah genap. Nah, waktu nubuatannya sudah digenapi. Itu. Oke. Kemudian ada janjinya. Janjinya adalah kerajaan Allah sudah dekat, Mm. ya kan? Kemudian ada panggilannya. Panggilannya apa? Percayalah kepada Injil. Bertobat dan percayalah pada Injil, bukan percaya pada Injil doang ya. Mm-mm. Bertobat dan percaya pada Injil. Ya. Ini tiga elemen dari apa? Kesimpulan kesimpulan pesan Yesus itu ya di ayat 14 dan 15. Iya, Nah, sekarang kita bahas tentang periode waktu nubuatannya. Oke, ini singkat aja ya. Ini iya. adalah pemenuhan periode waktu eh, nubuatan mesianik ya yang dijelaskan oleh Daniel 9. Nah, ini dijelaskan oleh Daniel 9. Kita sebenarnya triwulan lalu sudah belajarnya dengan sangat detail ya. Nanti cek aja videonya teman-teman ya. Video Iya. dari sahabat lalu, bukan sahabat lalu, maaf. Video dari triwulan lalu ya. Dicek aja. Kita nggak punya cukup waktu, cukup durasi untuk menjelaskan Daniel 9 lagi dengan detail ya. Iya. Nah, tapi intinya gini. Di Daniel 9 itu ada nubuatan namanya nubuatan 70 minggu. Mm-mm. Ya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 itu ya. Ada nubuatan 70 minggu. Awalnya adalah saat Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Awal Mm-mm. dari nubuatan itu. Kapan Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali? Tahun 457. Dekret Artasasta. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang 70 minggu. 70 minggu itu adalah 490 hari. Dalam konteks ini, dalam konteks nubuatan ini, satu hari sama dengan satu tahun. Maka Iya. 490 hari sama dengan 490 tahun. Oke, berarti dari tahun 457, 490 tahun kemudian, ya itulah periode mesianik dinubuatkan oleh Daniel. Periode Oke. Mesias, ya. Ya, 457 tambah 490 hasilnya adalah tahun 34 Masehi. Mm. Oke, jadi mulainya tahun 457 ya, 490 tahun kemudian akhirnya adalah tahun 34. Oke. Nah, dikatakan dalam nubuatan itu bahwa pada satu pekan terakhir, satu pekan terakhir berarti 7 hari terakhir atau 7 tahun terakhir. Oke. Mm. Jadi dari 490 tahun ini ada 7 tahun terakhir. Mm-mm. Di tengah-tengah dari 7 tahun terakhir ini ya, yang diurapi akan disingkirkan. Artinya di tengah-tengah dari 7 tahun terakhir Yesus akan mati. Yesus akan nanti. Ya, dan dia akan datang di awal 7 tahun terakhir ini. Ya, berarti dari tahun 34 kita mundur 7 tahun. Tahun 27. Tahun 27 lah dia akan muncul sama Mesias. Tahun 27. Kemudian tahun 31 lah, 3,5 tahun kemudian ya, 7 bagi 2 kan 3,5 ya. 3,5 tahun kemudian tahun 31 disitulah dia mati. Tahun Mm-mm. 34 disitulah Stefanus dilempari batu. Mm. Maka sejak saat itu misi Allah bukan lagi khusus milik bangsa Israel tapi diperluas ke bangsa-bangsa. Iya. Gitu ya. Nah, artinya dari nubuatan 490 tahun dalam 7 tahun terakhir ada peristiwa 2 tahun 27 masih Yesus memulai pelayanan sebagai Mesias. Mesias datang ya, tahun 31 Mesias mati, tahun 34 apa misi itu diperluas ke bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah kenapa Daniel menubuatkan bahwa Mesias akan datang tahun 27? Mm. Ya, karena Yesus nggak lahir tahun 27. Iya. Yesus juga nggak pra eksisten pada mulai tahun 27 doang. Mm. Maka sangat menarik kalau kita baca Injil Markus. Injil Markus lah yang menjelaskan pemenuhan nubuatan Daniel dengan lebih detail. Kenapa? Iya. Karena kalau Injil Matius dan Injil Lukas itu memulai kedatangan Mesias itu dari
kelahirannya. Yesus nggak lahir tahun 27. Injil Yohanes menjelaskan Mesias itu sudah ada sebelum penciptaan, preeksisten. Itu bukan tahun 27, itu pada masa kekekalan. Iya. Nah, tapi Markus lah yang memulai Injilnya dengan baptisan Yesus. Ya. Jadi kemunculan Yesus sebagai Mesias ini bukan bukan berarti dia baru ada tahun 27, eksistensinya baru dimulai tahun 27. Enggak, dia sudah bereksisten sejak kekekalan. Bukan berarti dia baru lahir tahun 27 inkarnasi. Enggak, dia sudah inkarnasi sebelum itu. Tapi dia Iya. baru mulai pelayanannya secara signifikan untuk pekerjaan keselamatan saat setelah dibaptis. Itulah yang dimaksud Mesias muncul tahun 27. Ya, sehingga jangka waktu yang dimaksudkan oleh Markus ya, waktunya telah genap, maksudnya apa? Waktu yang disampaikan oleh Nabi Daniel sudah genap. Iya. Mesias sudah datang, sudah memulai pelayanannya, Yesus sebagai sang Mesias sudah dibaptis. Seperti itu. Ya ini sebenarnya saya rangkum aja, kita nggak eksegesis Daniel 9 dengan sangat detail ya. Udah lewat itu. Ya, kita udah pernah pelajari itu ya. Tapi ini kira-kira Ya, penjelasannya. tapi bagus ya. Aku potong di sini sedikit ya. Tapi bagus ya bahwa bahwa apa namanya? Ya ini menarik juga. Jadi sekarang kita lihat benang merahnya kenapa dia bilang permulaan Injil itu dimulai pada saat Baptisan. baptisan. Iya kan? Pada Iya. saat baptisan ternyata ternyata ada campur tangan Tuhan tentunya bahwa ini ternyata memenuhi Daniel 9 sehingga bagi kita atau bagi para pelopor gereja kita yang kita sudah bahas sebelumnya pada saat mereka menghitung Daniel 9 mungkin mereka baca Markus baru dua jadi kita tahu Mesias datang 27 itu bukan berarti dia lahir 27 atau bukan berarti yang kata Rian tadi eksistensi 27 enggak tapi dimulainya hitungannya adalah pada saat dibaptis. Gitu. Pelayanannya. Iya, pelayanannya dimulai pada saat dibaptis. Mm-mm. Iya, Ya, itu. ya luar biasa Udah sekali ya. selesai. Untuk ayat 14-15 sudah selesai. Oke, oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan hari Jumat. Pertanyaan hari Jumat. Up, up, up. By the way, teman-teman yang dijelaskan Rian tadi ada dijelaskan juga ya di hari Kamis ya sebenarnya ya. Iya. Ini. Tada. Jadi bisa Ya. dilihat. Kita lanjut ke pertanyaan hari Jumat. Nomor satu. Bandingkan dan bedakan Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam Markus 1 ayat 1 sampai 13. Pelajaran khusus apakah yang Anda pelajari dengan cara penyajiannya? Ya. Tadi udah ini ya. Ini sudah ya, Ya. membandingkan bagaimana kemanusiaan pada saat kita menjelaskan bukan kita sebenarnya si Tom Shepard menjelaskan kontrasnya itu ya, Rian ya mungkin ya. Iya. Apa yang kau maksud, Bil? Iya, maksudnya kontrasnya Yesus yang dia ilahi dan juga dia manusia. Nah, di bagian manusianya tadi itu kan dibandingkan gitu. Dia ini tapi dibaptis oleh Yohanes. Itu satu. Lalu sebelumnya juga tentang apa namanya? Panggilan gitu kan. Jadi dibandingkan Yohanes ini memenuhi yang malaikat tadi, tapi Ah, Yesus ini memenuhi Tuhannya. Tapi pada saat dibaptis malah dia yang dibaptis itu loh maksudku. iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Udah. Jadi itu udah cukup dijelaskan tadi sebenarnya. Cuma Hmm. tinggal dirangkumkan aja bagian ini. Atau kamu mau nambahin yang lain ya? Udah, Tentang udah. hal. Jadi Udah. ini aku jawab udah terjawab lah ya. Udah. Sudah terjawab di bagian sebelumnya. Oke, kita lanjut ke ayat 2. Pertimbangkanlah makna baptisan. Bacalah Roma 6 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 dan bandingkan perikop itu dengan baptisan Yesus dalam Markus 1 ayat 9 sampai 13. Persamaan dan perbedaan apakah yang Anda lihat? Bagaimanakah ini menolong Anda memahami dengan lebih jelas makna baptisan? Ya, Silakan, mari Bil. kita lihat Romanya. Mana nih? Roma berapa tadi? 6 ya? 6. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Ya, ini coba aku bacakan ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini Roma 6.
Kita sekalian baca Yohanes 3-nya ya. Bentar. Ini tak duplikat aja supaya gampang. Yohanes 3. Nah, ini tentang Nikodemus ya, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, lalu pertanyaannya, bandingkan perikop itu dengan baptisan Yesus yang tadi kita sudah baca. Markus 1 ayat 9 sampai 13. Persamaan dan perbedaan apakah yang Anda lihat? Bagaimanakah ini menolong Anda memahami dengan lebih jelas makna baptisan? Ya, kalau menurut aku pertama persamaannya dulu ya, karena dia tanya persamaan. Persamaannya adalah baptisan kita itu menggambarkan kehidupan Yesus. Ya, itu terlihat jelas sekali tadi di Roma, ya. Apalagi di ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Jadi solidaritas. Nah, karena di Roma 5 itu kan ada solidaritas manusia penuh dipenuhi dengan Yesus, berbeda dengan Adam ya. Yaitu kondisinya adalah dosa. Nanti baca di Roma 5. Tapi solidaritas apabila kita ikut solidarity ya, sebagaimana Yesus mewakili manusia telah menang melawan dosa, maka baptisan itu menggambarkan kehidupan Yesus yang artinya apa? Dalam baptisan kita mengatakan bahwa Yesus adalah role model, Hmm. role model dalam kehidupan, dan hanya melalui kehidupan Yesus lah saya mendapat kesempatan untuk hidup kekal. Sebagaimana pada saat dibaptis kita diangkat dari air, begitu ya. Lalu di sini dibilang demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi selain persamaannya adalah secara teknis, persamaan teknis, tetapi makna teologinya dalam hal ini bisa dikatakan sama juga. Artinya sebagaimana Yesus kehidupannya telah mati, hidup, nah kita dapat makna teologisnya, kita juga telah menguburkan dosa kita mati, tapi kita juga hidup. Itu menurutku persamaannya. Nah, kalau perbedaannya dalam hal ini ya, misalnya kita baca tentang Nikodemus tadi ya, apa Hmm. yang membedakan penggambaran penggambaran baptisan Yesus dengan yang tadi di Markus dengan baptisan makna baptisan itu sendiri. Nah, kalau misalnya di Yohanes 3 ini kita lihat ya bahwa baptisan yang dimaksud di sini dia 5 dibilang seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ya, mungkin air yang di sini maksud adalah baptisan secara publik gitu ya. Nah, tapi roh yang dimaksud di sini adalah pembaharuan hidup ya. Ya, yang ini kan ayat ini sering sekali dieksegesis dan maknanya adalah hidup yang baru setiap hari begitu ya. Hmm. Ya, jadi tidak perlu dibaptis setiap hari, maksudnya diselamkan setiap hari gitu. Hmm. 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 Diselamkan setiap hari. Wah, saya berdosa kemarin, diselamkan lah. Hmm. Besok diselamkan lagi. Enggak kayak gitu maksudnya. Tapi pada saat kita memaknai, oh, saya percaya pada Yesus, saya menerima dia sebagai juru selamat, dibaptiskan sebagai deklarasi. Nah, kehidupan sehari-harinya dibaptiskannya dalam tanda kutip melalui apa? Melalui Roh Kudus. Nah, persamaan lagi di sini. Sebagaimana Yesus dibaptiskan, Roh Kudus datang pada saat dia di padang gurun, gitu kan dibaptis lagi dia di padang gurun dalam menghadapi pencobaan, begitu ya. Tapi Roh Kudus menuntun dia. Itu sudah dapat dua persamaan ya. Berarti dari sini ada persamaan satu lagi. Bentar, ini persamaan. Baptisan menggambarkan kehidupan Yesus, lalu juga eh, baptisan menggambarkan kebergantungan terhadap Roh Kudus. Oke, sekarang perbedaannya.
Perbedaannya adalah pada saat kita dibaptis, setelah kita dibaptis kita masih bisa berdosa. Hmm. Kita masih bisa berdosa dan kita masih berdosa. Kita masih berdosa. Hmm. Nah, lalu mungkin perbedaan lainnya adalah baptisannya Yesus, deklarasinya Yesus itu tidaklah, nah ini mungkin agak challenging ya. Tapi menurutku baptisannya Yesus itu tidak merubah kebergantungan Yesus secara pribadi dengan Tuhan. Hmm. Berbeda dengan kita. Misalnya saya baptisan itu mau tidak mau pasti saya akan menjadi orang yang berbeda seharusnya sebelum baptisan dan setelah baptisan. Hmm. Secara pribadi gitu ya. Mungkin dulu Ya. saya gini terus saya bertobat, saya baptis lalu saya berubah. Nah, tapi kalau Yesus enggak, karena Yesus tidak berdosa, maka baptisan dia itu bukan berarti dia berdosa lalu dia bertobat. Ah, ya, ya, Bertobat. Nah, berbeda dengan kita. Kita baptisan itu menandakan deklarasi kita terhadap pertobatan, tapi bagi Yesus baptisan itu menandakan pelayanan mulainya pelayanan dia. ya, Nah, ya, bukan pertobatan dia. Kayak gitu ya. ya, Setelah dibaca Roma baru baru agak ini nih. ya. Gimana ya? Yesus, Setuju? ya setuju. Yesus waktu dibaptis bukan berarti dia lagi bertobat ya. Iya, iya. Ya, Karena kan ya tadi setuju. bertobatlah dan terimalah Injil itu kan di Ya, panggilannya, tapi dia bukan itu. bukan karena Yesus bertobat dia dibaptis, bukan. Iya, Ya, ya betul. iya. Ya Bukan setuju Bill. karena pertobatan. Karena Ya, dia tidak pernah berdosa, ngapain dia bertobat? tidak Ya, mungkin berdosa. betul. Dia dibaptis untuk inaugurasi, titik awal dia Ya, dideklarasikan sebagai anak Allah, mulai iya. pelayanan penebusannya. Setuju Bill, setuju. Hmm. Mungkin teman-teman dapat perbedaan yang lain lah. Tulis aja di kolom komentar nanti. Ya, Mungkin saudara-saudara baca berulang-ulang dapat ini ya. Oke Yan, silahkan. gimana Yan? Ya, Sudah silahkan cukup? teman-teman ya, kalau mau kasih tambahan boleh. Iya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, kalau begitu ya. Hmm. Bandingkan dan bedakan Injil menurut Yesus dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Dan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Bagaimanakah pemahaman Anda? Bagaimanakah pemahaman terhadap ayat-ayat ini menolong Anda untuk melihat misi Anda sekarang? Nah, ini aku serahkan ke Rian nih. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 ya. Kita bukalah sedikit ya Ya. supaya dapat, walaupun kita baru belajar juga itu triwulan yang lalu. Hmm. Oke, aku bacakan ya, nanti Rian boleh tambahkan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Iya, yang pertama ya, Mm-mm. eh, Injil yang dijelaskan oleh Markus dengan Injil di Pekabaran Tiga Malaikat ini itu sama-sama Injil, sama-sama Mm-mm. kabar baik. Kita mulai dari sederhana dulu kan, Ya, sama-sama Injil, sama-sama kabar baik. Kemudian unsurnya, elemen-elemennya sama. Kalau di dalam Injil Markus ada elemen waktu penggenapan, ada waktu nubuatannya, ada janjinya dan ada panggilannya. Itu di Mm. Markus. Tadi kan kita udah pelajari ya. Di Pekabar Tiga Malaikat juga sama. Ada waktu nubuatannya, ada janjinya, ada panggilannya. Nah, sekarang kalau di Markus, waktu nubuatannya digenapi berdasarkan nubuatan Daniel 9. Iya, Kalau di Wahyu, waktu nubuatannya digenapi berdasarkan nubuatan Daniel 7 dan Daniel 8. iya, Yang itu adalah satu rangkaian dengan Daniel 9 sendiri. iya, setuju. Oke. Kemudian janjinya. Kalau di Injil Markus dikatakan janjinya adalah kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Mm-mm. Kalau di Pekabar Tiga Malaikat, janji perjanjiannya adalah Injil kekal. Mm-mm. Yang Injil kekal itu sebenarnya Injil yang sama dengan yang ada di Markus. Iya, Kabar baik tentang Yesus itu sendiri kan. iya. Panggilannya apa? Kalau di Injil Markus panggilannya adalah bertobat dan percaya. Mm-mm. Kalau di Pekabar Tiga Malaikat panggilannya adalah takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Sang Pencipta. Mm-mm. Ya. Dan pada dasarnya bertobat dan percaya itu ya jadi takut akan Allah, memuliakan Allah dan menyembah Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat elemen-elemennya ya antara Injil yang ada di Markus dengan Injil yang ada di Wahyu 14 ya, itu adalah elemen-elemen yang berhubungan. Mm-mm. Elemennya ada 3 elemen dan semuanya berhubungan. Mm-mm. Seperti itu ya, baik waktu nubuatannya berhubungan, janjinya berhubungan, panggilannya juga berhubungan. Mm-mm. Ah, gitu ya. Mau nyatat dulu ya? Oke, catat dulu aja biar. Iya, aku mau catat dulu. Tadi janjinya apa tadi yang di Markus? Sorry. Kerajaan Allah sudah dekat. Mm-mm. Allah sudah dekat. Hmm.
Kalau yang di sini Injil rum kekal. Injil, Injil yang kekal Hmm, untuk diberitakan. ya, Kalau di sini panggilannya bertobatlah dan percaya. dan percaya Injil ya. Ya gitu aja, bertobat dan percaya. Ya, Oke. yang dimaksud Injil sih, tapi gitu aja nggak apa-apa. Nah, Kalau yang di sini ya takutlah akan Allah, takutlah akan Allah. muliakanlah Dia, sembahlah sama Cipta. Allah sembahlah. Ya. Oke. Oke, nah sekarang gini. Sekarang kita coba apa bahas ini lebih detail lagi. Sekarang gini, Nah, secara waktu. Nubuatan di Markus ya, itu menggenapi nubuatan Mesias yang ada di Daniel 9. mm-mm. Oke? Sekarang kita baca ayatnya. Daniel 9 ayat 24. Ya, boleh. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke. Ini ya jangka waktu nubuatan ini yang digenapi oleh Markus Daniel Hmm. 9. Tapi ini menarik kalau kita baca bahasa Ibrani ya. Coba Bill. Oke, oke. Ini. Daniel, mana Daniel? 24. Hmm. Oke. Ya, masih loading di sini. Oh, oh ya, sorry. Oke, ini ya. Shavuim, Shiv'im, Nehtah al Amecha. Ya. 70 kali 7 masa atau 70 pekan bisa juga ya. Nehtah ditetapkan al Amecha atas bangsamu. Nah, Mm-mm. perhatikan kata ditetapkan, nehtah. Itu akar kata adalah kata hatah. Hatah itu artinya adalah dipotong. Jadi ditetapkan, betul ditetapkan, tapi bisa juga berarti dipotong. Dia dipotong dari apa? Kan gitu. Dipotong dari nubuatan lebih panjang. Nubuatan apa yang lebih panjang itu? Nubuatan Daniel 8 ayat 14. Nubuatan 2300 petang dan pagi. Nubuatan tentang penghakiman. Itu digenapinya oleh oleh siapa? Oleh kitab mana? Oleh kitab Wahyu. Oleh Wahyu. pengabar tiga malaikat. Jadi nubuatan yang digenapi oleh kitab Markus, oleh Injil Markus, nubuatan 490 tahun berdasarkan Daniel 9, itu adalah potongan kecil dari nubuatan yang lebih panjang. Nubuatan 2300 petang dan pagi dan yang 78 yang digenapi oleh pekabar 3 Maret 14. Mm-mm. Ya, sehingga Injil yang ada di Markus adalah potongan kecil dari penghakiman yang lebih panjang yang ada di Injil yang kekal menurut pekabar 3 malaikat. Dia bagian dari satu periode nubuatan yang sama. Dengan nubuatan 490 petang dan pagi, kita tahu kapan Mesias datang, kapan Mesias mulai melayani, kapan Mesias mati. Mm. Tapi dari potongannya itu kita bisa tahu juga kapan Mesias mulai melayani di bilik yang maha suci, menjadi imam besar dan memulai penghakiman. Ya. Sehingga bukan hanya dia adalah Injil yang esensinya sama, tapi benar-benar secara kronologi, secara periode waktu ya, dia adalah kelanjutan langsung dari Injil yang ada di kitab Markus. Injil kekal yang ada di Pekabar 3 Maret adalah kelanjutan langsung dari Injil yang ada di kitab Markus secara periode waktu, secara kronologi juga. Sehingga Mm-mm. kepercayaan kita terhadap Injil yang ada di kitab Markus yang dipenuhi oleh Daniel 9 harusnya menuntun kita juga kepada kepercayaan Injil kekal yang ada di Wahyu 14 berdasarkan Daniel 7 dan Daniel 8. Mm-mm. Kedatangan Sang Mesias dari nubuatan 70 minggu harusnya menyiapkan kita terhadap penghakiman yang ada di nubuatan 200 petang dan 2300 petang dan pagi. Gitu ya. Sehingga aplikasi kita untuk menerima Injil juga harusnya termasuk dengan tidak menyembah sang binatang, Mm-mm. tidak menerima tanda binatang itu. Itu termasuk bagi aplikasi Injil karena dia satu rangkaian yang sama. Iya. Dia nubuatan yang langsung berhubungan. Nubuatan yang di Markus itu potongan dari nubuatan yang ada di Wahyu dengan basisnya dari Daniel 7, 8, 9 tadi. Itu sih Bil, kalau dari aku. Iya, iya, iya. Aku paling suka di kitab ini ya, quote lu ini ya, artinya penerimaan kita. Karena gini, aku suka itu kenapa? Karena gini, kadang-kadang
sekolah perjanjian baru ya, terutama yang non Advent itu seolah-olah memisahkan ya antara Injil ini dengan Wahyu itu kitab apa apokaliptik dan seolah-olah terpisah gitu kan. Iya. Seolah-olah tidak ada hubungannya gitu. Nah, dari sini kita lihat ya ternyata ini tadi bagus sekali refleksi terhadap Daniel ya. Hmm. Bagaimana ini adalah potongan. Jadi pada saat kita membaca Markus, kita harus mengingat, oh ini tokoh yang sama yang nanti akan mereveal, akan apa namanya, menutup sejarah dunia pada akhirnya di Wahyu nanti. Nah begitu juga pada saat kita baca Wahyu, pada saat kita baca Wahyu, oh ini Hmm. nih Yesus yang sama yang dibaptis Yohanes Pembaptis ini, gitu kan? Ya. Nah jadi harus ada itu ya, keberlanjutan itu harus ada ya, karena memang inilah intensi intensi Tuhan sebenarnya dalam membuat nubuatan ini kan. Kalau nggak, ya ngapain dipotong-potong gitu? Apa pakai kata dipotong tadi? Kalau tidak ada intensi keberlanjutan Ya. ini, Dia gitu. dipotong karena dia adalah satu bagian yang lebih Satu kecil dari bagian. bagian yang lebih besar. Iya, Iya. iya, Yes. iya, iya. Setuju. Aku cukup sih ini Yan dari aku. Iya. Ada tambahan lagi, Bill? Komentar? Tanggapan? Enggak, kalau ini udah cukup. Oh, mungkin satu ya. Satu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke ini agak aplikasi sedikit. Sebelum Hmm. kita nanti masuk ke saran poin diskusi ya Hmm. bagi guru SS. Ini ada satu aplikasi bagus kali ya. Dikatakan the Lord is willing to work through human efforts now. Tuhan berkenan untuk bekerja melalui usaha manusia and to accomplish great things through weak instrumentalities. Dan untuk mencapai berbagai hasil yang luar biasa melalui instrumen yang lemah ya. Jadi usaha manusia yang lemah bisa dibilang seperti itu sebenarnya. Usaha manusia seperti apa ya? Yang lemah. It is essential to have an intelligent knowledge of the truth. Adalah esensi yang sangat penting ya untuk memiliki pengetahuan terhadap kebenaran. For how else could we meet its willing opponents? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan, menghadapi si lawan kita itu iblis. Hmm. The Bible must be studied not alone for the doctrines it teaches, but for its practical lessons. Alkitab harus dipelajari bukan hanya ya untuk pemahaman doktrin sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab itu, tetapi juga untuk pelajaran-pelajaran praktis. You should never be surprised. Anda tidak perlu terkejut. You should never be without your armor on. Oh, maksudnya ini. You should never be surprised maksudnya Anda tidak boleh didapati terkejut itu maksudnya ya. Ya. Tidak boleh tiba-tiba terkejut atau Anda harus was-was itu sebenarnya. Hmm. You should Hmm. never be without your armor on. Anda harus selalu menggunakan pakaian zirah ya, pakaian apa namanya? Perlindungan gitu ya. Be prepared for any emergency, for any call of duty. Selalu siaga untuk segala emergency, segala apa tuh bahasa Indonesia? Tiba-tiba gue lupa. Darurat, keadaan darurat. Ya kan, keadaan darurat ya. Any call for duties, berbagai panggilan untuk bertugas. Be waiting, watching for every opportunity to present the truth. Nah, ini bagus sekali ya. Familiar with the prophecy, familiar with the lessons of Christ. Ya. Selalu siaga, bersabar, memperhatikan untuk segala opportunity, segala Kesempatan. kemungkinan, segala kesempatan untuk dapat menjelaskan, untuk dapat membagikan kebenaran. Ya, biasakan dirimu dengan nubuatan. Nah, ini kata roh nubuat ya. Biasakan dirimu dengan nubuatan. Biasakan dirimu dengan pelajaran Kristus. Ya, dengan kehidupan Kristus. Ya, inilah kita lagi membiasakan diri dengan kehidupan Kristus ya, dengan belajar Injil Markus. Hmm. But do not trust in well prepared arguments. Tetapi jangan percaya ya kepada argumen-argumen yang kamu sudah siapkan. Argumen-argumen itu saja tidaklah cukup. God must be sought on your knees. Tuhan harus engkau panggil di dalam lututmu. Maksudnya berdoa itu maksudnya ya. Hmm. You must go forth to meet the people through the power and influence and his spirits. Anda harus bertemu dengan orang-orang mengabarkan Injil tadi melalui kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Ini sebagai satu kutipan yang menurut saya cukup bagus ya untuk menutup pelajaran ini. Ya, bagaimana kita sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah human effort yang weak ya. Human effort yang weak, tapi Tuhan mau gunakan kita ya. Argumen itu penting dikatakan di sini karena argumen itu adalah hasil dari pembelajaran Alkitab yang adalah penting. Tetapi yang tidak kalah penting tentang itu adalah Tuhan harus kita panggil, harus kita sungguh-sungguh berdoa kepada Dia dan meminta Roh Kudus. Nah, mungkin itu ya Mas Yansen kutipan terakhir untuk pelajaran kita. Ada lagi? Ya. Ya. Amin. Semoga kita bisa mengaplikasikannya. Amin. Iya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya, saran poin diskusi.
bagi guru SS. Oke, kita mulai dari mana nih, Mas Yansan? Ya, penulis Injil Markus ya, dan koneksinya dengan Petrus. Ah, itu bagus tuh. Ya, Itu nggak sampai 5 menit lah kalau di ini ya. ya kan? Mengenai konflik dia dengan Paulus gitu ya, kemudian damai lagi itu juga bagus. Kalau waktunya panjang boleh, tapi kalau waktunya singkat kayaknya itu nggak terlalu urgent untuk dijelaskan ya. Tapi Iya, itu. koneksinya dengan Petrus itu lebih lebih penting karena dia langsung berhubungan dengan bagaimana Markus dapat informasi tentang kehidupan Yesus dari Petrus. Itu ya. Oke. 1 Petrus 5:13 tuh ya. Nah, Nah, tuh. Habis itu eh ya kutipan, oh nggak usah ini deh. Habis itu ini koneksi antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. hmm, Menurut kutipan Perjanjian Lama di Markus 1 ayat 2 sampai 3. menurut perjanjian lama ya, eh, ini aku buat ayat aja ya, soalnya semuanya ini kan di Markus. Ayat 1 sampai 3 ya. Menurut kutipan Perjanjian Lama. Ini udah. Kutipan, Oh, sorry, sorry, sorry. kan Markus bukan Perjanjian Lama kan? Oh, iya, iya. Ya, Kalau gitu aku gini kan aja. Oke. ya. Itu habis itu ya baptisan Yesus ya. Hmm, Baptisan Yesus itu di ayat 9 sampai 11 ya. hmm, hmm. Ayat 9 sampai 11 sebagai awal mula pelayanannya. Atau harus jelas itu. Pelayanannya dan dan terutama fokus di ayat 11-nya ya tentang inilah anakku yang kekasih kepadanya lah aku berkenan, Iya. itu penting ya. Ayat 11. Hmm, Habis itu Yesus dicobai di padang gurun. Itu dihubungkan dengan motif Mesias kuat dan Mesias lemah. Ya, dia adalah Mesias yang kuat dan Mesias yang lemah di saat bersamaannya. Dia adalah ilahi dan manusiawi gitu saat bersamaan. hmm, hmm, hmm. Itu habis itu pemenuhan periode waktu nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dalam Injil Markus. Nah, ini cukup dirangkum aja ya, nggak perlu bahas detail banget dari kitab Daniel Iya. ya. Habis itu pertanyaan, ya mungkin pertanyaan nomor 2 dan 3 ya. Iya, itu karena sesuatu tadi udah dijawab ya. Ya, nomor 2 dan 3. Kalau waktunya singkat, utamakan nomor 2. Hmm, oke. Tapi kalau waktunya lebih, dua-duanya. Supaya kita bisa merefleksikan baptisannya kan, Dil ya. Tadi. Oh iya, ya, bagus juga yang tadi itu ya. Nah, ya. Oke, 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 oke. Itu. Oke. Oke, saudara-saudara semua, ya ini bakal seru sih, bakal seru sih. Kita eksegesi satu buku lagi, kita balik ya. Kemarin kan kita udah Mazmur, terus tematik, sekarang kita balik lagi. Tapi ini perjanjian baru sekarang, ya, Iya, perjanjian baru. ya. Tapi pasti, apalagi itu Injil pasti sangat banyak sekali, apa namanya, refleksi dan alusinya dengan Perjanjian perjanjian lama, lama ya. Karena pasti. kehidupan Yesus itu adalah pemenuhan banyak nubuatan perjanjian lama. Pasti, pasti banyak. Itu pasti ada banyak sekali. Ya, Ya, ini. walaupun catatan sedikit, Bil, yang Heeh. sebenarnya tadi aku mau sampaikan, cuman karena terbawa sama diskusinya jadi lupa. Tapi gini, Apa tuh? dari semua Injil, yang kutipan perjanjian lamanya paling sedikit itu Injil Markus. Hmm. Tapi tetap Mm-mm. banyak, tapi yang lain lebih banyak lagi. Ya gitu ya. Matius sama Yohanes itu yang paling banyak. Habis itu Lukas, baru Markus yang paling sedikit. Yang sedikit ini pun udah banyak kutipan perjanjian lamanya. Banyak. Dan Gitu. dan mungkin itu dipengaruhi juga dengan tempo dia yang cepat. Ya, yang pertama tempo dia yang cepat, jadi kutipannya sedikit. Yang kedua tujuannya lebih ke Gentiles, ke non-Yahudi. Oke, masuk akal. Jadi dia hanya pakai kutipan-kutipan yang esensial. Nggak segala hal yang berhubungan dengan perjanjian lama dia harus jelaskan. Nggak kayak Yohanes atau Matius gitu. Matius lah, Matius itu. Iya, ya itu sih. Tapi tetap kita akan tetap banyak buka perjanjian lama lagi pasti itu. Iya, Itu iya. Bill. Oke, oke, bagus ya. Makasih Yan untuk Iya. untuk ini additional infonya. Oke, saudara-saudara semua, ya ini adalah pelajaran pertama kita ya di triwulan yang baru ya. Semoga semangat kita tidak redup ya dalam Hmm. belajar Alkitab.
karena kita akan mempelajari kisah Yesus ya. Ini kabar baik itu adalah ya kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus itu sendiri yang Hmm. adalah kabar baik bagi kita semua. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas hikmat yang Kau berikan kepada kami, atas Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan untuk belajar kisah hidupmu Tuhan dalam Injil Markus. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti dan bisa melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih lagi juga bisa membagikannya kepada orang lain. Kami berdoa juga untuk seluruh guru sekolah sahabat yang akan mengajar di UKSS masing-masing, berikan mereka hikmat dalam mengajar. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, Shalom saudara-saudara semua. Shalom, Terima shalom kasih. semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.